Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repika, NPM 2051020128 dari kelas B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS Green Economy and Trade. Dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setyanto, SEME. Selanjutnya, pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini, timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivitas lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu, banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Adapun kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan antara lain: 1. Jumlah manusia yang terkena dampak. 2. Luas wilayah persebaran dampak. 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. 4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. 5. Sifat kumulatif dampak. 6. Berbalik atau reversible atau tidak berbaliknya irreversible dampak. Peranan AMDAL. AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hak berikut. 1. Pengelolaan lingkungan. 2. Pemantauan proyek. 3. Pengelolaan proyek. 4. Pengambilan keputusan. 5. Dokumen yang penting. Selanjutnya, tujuan AMDAL. AMDAL memiliki tujuan antara lain: 1. Mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. 3. Memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. 4. Merumuskan RKL dan RPL. Adapun manfaat AMDAL yaitu: 1. Bagi pemerintahan. 2. Bagi pemilik modal. 3. Bagi pemilik proyek. 4. Bagi masyarakat. Dan yang terakhir, bagi peneliti dan ilmuwan. Selanjutnya, kaitan AMDAL dengan perbankan syariah. Alasan terpenting mengapa diperlukan AMDAL dalam melakukan studi kelayakan dari suatu bisnis adalah karena dalam UU dan peraturan pemerintah telah melanjutkan bisnis dengan tetap menghormati dan menjaga lingkungan dari dampak buruk operasi, proyek, atau kegiatan dari industri maupun dari kegiatan-kegiatan yang kemungkinan akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, AMDAL merupakan perwujudan dari pemerintah UU dan PP pemerintah. Sebuah usaha atau kegiatan yang menantinya akan memberikan dampak penting bagi lingkungan wajib memiliki AMDAL. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Bab 2 tentang penyusunan AMDAL dan UKL/UPL Pasal 3 Ayat 1. Selanjutnya, masalah dan solusi permasalahan. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusianya sendiri. Berikut ini beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia serta solusi yang tepat untuk mengatasinya. 1. Permasalahan sungai yang tercemar.
2. Kerusakan hutan. 3. Abrasi. 4. Pencemaran udara. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti limbah industri yang terkadang berbagai macam zat kimia di dalamnya. Masalah lainnya, kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar sampai pengundulan hutan. Solusinya yaitu penanaman tanaman kembali di hutan yang telah rusak. Selanjutnya, abrasi. Kegiatan pengambilan pasir di pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Solusinya yaitu pemerintah perlu menetapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. Selanjutnya, pencemaran udara. Semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini, meskipun hal ini sebuah kemajuan, namun nyatanya menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan. Karena terjadinya pencemaran udara, solusinya yaitu mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan serta pemasangan filter pada cerobong atap pabrik dan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.